seperti itu, seperti dalam Bible, maka yang menceritakan itu adalah kitab Sirah Nabawiyah, menjelaskan datangnya kemudian malaikat kepada Nabi Muhammad, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kalau metode kayak begitu ya diterangkan. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Dari dijelaskan. Katakanlah Roh Kudus telah datang kepadamu membawa Al-Quran dengan benar dari Tuhanmu. Ada? Kalau Anda kemudian mau jujur terhadap isi kitab saudara, ya itu lihat, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Bertanya ke, siapakah engkau Pak? Siapakah engkau Om? Siapakah engkau Tante? Ini Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan ada berapa? Ada 5. Satu kok. Kok dia langsung? Nah, kenapa dia langsung tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya kan Tahu Tuhan hanya pula tuh. karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, perkenalkan diri kepada aku adalah Yesus. Ya, duluan mana bertanya atau menjawab? Kan bertanya dulu, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya karena dia kan ada kuasanya menampakkan diri kepada dia. Sudah jelas. Dari mana? Kemudian dari apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas? Siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Maksudnya gimana? Emang Tuhan itu ada berapa? Satu lah. Ya, kalau dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa dia masih nanya? Harusnya dia mengatakan, si Tuhan, kamu kok datang? Mau minum kopi Tuhan. Harusnya kan gitu. Kan lucu. Dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa masih ditanya, siapakah engkau Tuhan? Tadi saya sudah bilang, Yesus perkenalkan diri kepada Paulus pada saat tidak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada. Menampakkan diri kepada tidak ada, nggak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada. Langsung mendengarkan, langsung dia lihat cahaya dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Barulah makhluk itu perkenalkan diri, akulah Yesus. Ya, sudah jelas. Sekarang aku tanya. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau Bang Juma tanya seperti sama saya seperti ini, sekarang aku tanya balik kepada Bang Juma. Di dalam gua akhir itu apakah malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Malah Nabi Muhammad aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri. Iya memang betul. Masa dia keluar dari gua. Nah, sekarang Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu adalah Roh Kudus. Nah, Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kan itu. Ya makanya tadi saya kalau Nabi Muhammad kan nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Iqra, baca. Nabi Muhammad nggak tahu. Oh, ini siapa yang memerintahkan aku membaca? Dia nggak tahu. Nah, sekarang Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya makanya tadi saya sudah bilang. Jawab dulu itu. Dari mana? Apa ciri-ciri Tuhan? Menurut orang Yahudi, ciri-ciri Tuhan itu seperti apa? 1, ada tato di paha, gitu. Pertanyaannya Bang Yuma sebenarnya gampang makan ikan dijawab. goreng. Bang Juma. Nah, 3, saya jawab pertanyaan Bang Yuma. gondrong. 4, telanjang, cuman pakai sempak. Mana yang betul? Kok Loh, kok Banjuma? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau dia berkata, siapakah engkau setan? Wajar, karena setan itu banyak. Ada setan gondrong, ada setan bertato, ada setan ini itu, banyak. Siapakah engkau wahai setan? Oh, aku adalah setan yang gondrong, ya matanya 1. Nah, tapi kalau Tuhan kan cuma 1. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Tuhan yang junior, bukan Tuhan yang senior. Nah, kan gitu, berarti Tuhan itu banyak dong. Aku jawab pertanyaannya Bang Yuma. Nah, siapakah engkau Tuhan? Saya jawab. Ya. Kenapa Paulus tahu itu siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus sendiri yang membuat Tuhan di Roma 14 nomor 9. Itu karangannya sendiri. Itu. Itu karangan sendiri. Disetting sendiri. Atau
iblis yang mengarahkan lisannya berkata seperti itu supaya manusia pengikut Paulus menuhankan si iblis. Kan itu. Siapakah engkau Tuhan? Mati bija. Yesus seketika jadi Tuhan. Akulah Yesus yang kau niaya. Oh Tuhan Yesus. Sorry. Jadi Tuhan dia. Disembah oleh orang Kristen. Begitu bang. Kalau di Al-Quran jelas. Nabi Muhammad tidak tahu menahu. Makanya dia tanya kepada seorang rabi. Rabi berkata, oh itu adalah Namus. Namus itu siapa? Pembawa hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Siapa itu? Gabriel. Baca kisah Rasul 7, 35, 38, 53. Paulus memang ahlinya. Dia pura-pura nanya, padahal dia sendiri udah membuat Tuhan. Pura-pura nanya doang itu. Apa ini? Dia cuma pura-pura nanya itu. Dia udah tahu jawabannya. Bukan kayak Paulus berkata, dengan mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, itu kan. Bukankah Lukas apa itu namanya? Murid pribadinya juga menulis bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu Bapa di surga menjadikan dia Tuhan. Nah, cuma pura-pura nanya doang gitu Bang Juma. Dia udah tahu. Jadi kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Percaya nggak murid Yesus? Enggak, makanya nggak ada. Makanya nggak ada murid Yesus jadi Kristen. Jadi yang dijadikan Paulus itu Tuhan bukan anaknya Maria, sumber lain, oknum lain. Itu kan Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, kena kan jelas itu. Berarti ada Yesus baru. Itu fakta bang. Apa itu datanya Bang Juma? Kalau bertemu Mesias di sana, di sini jangan kau percaya. Nah, apa itu? Matius 24. Ya. Nabi kalian aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Gimana sini orang? Itu adalah malaikat. Kayak gini aja deh, bro. Kalau kau nggak percaya Nabi Muhammad, kamu keluar Indonesia aja. Karena ajarannya Nabi Muhammad itu yang membuat Indonesia merdeka loh. Iya, saya tanya kepada saudara, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab. Berani? Berani kita taruhan? Nah, kalau saya disebutkan namanya, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus. Dialah Jibril yang datang kepadamu menyampaikan firman dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, disebut namanya. Sekarang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus ketika Yesus sedang lobet? Ayo. Siapa nama malaikat itu? Lukas 22:43. Ya, siapa nama malaikatnya? Ada namanya. Nah, bagaimana kalau yang datang itu setan? Enggak ada namanya. Yesus, ya paman, perkenalkan namaku Siti Ratna Rantang Popo. Ada gitu? Enggak ada, Bung. Enggak ada malaikat itu. Seketika kemudian Yesus dicas untuk supaya kuat. Nama malaikatnya siapa? Ada? Enggak ada. Nah, mana jawabannya? Lalu kemudian malaikat dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Wah, Yesus dicas macam HP lobet. Dah dicas pun ketakutan setengah mati dia. Iya. Keringatnya kayak jagung. Titik darah. Kayak orang demam berdarah. Jadi kalau ada luga ini dia bisa jawab nama malaikat ini. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Bom. Tunggu luga dulu yang menjawab. Saya selalu jawab itu siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus. Lukas 22:43. Ayo bang. Kalau Nabi Muhammad ketahuan kan, in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ketahuan namanya. Ketahuan dia. Nah, kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus siapa namanya? Taifuddin. Masa?
Bro, Seso jangan nangis. Kau tadi menuntut banget itu loh. Nah sekarang, internasional. ayo jangan macet. Begini Bang Juma. Enggak, lu ditanya dulu, jangan begini, lu ditanya. Ya, jawab dong sekali-kali, siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus? Nama malaikat itu siapa? Makanya saya bilang ayat ini tidak menjelaskan tentang nama malaikat. Berarti nggak jelas dong. Makanya dari tadi itu saya Nggak usah diam dulu, diam. Kalau nggak ada namanya, berarti yang datang kepada Yesus nggak jelas. Kau kan penuntut tuh, nah dituntut yang sama. Masa lakukan? Solang. ayat ini kan sudah menjelas malaikat dari langit menempati. Ya siapa namanya malaikat itu? Ya pastilah, pasti malaikat yang Gabriela, Mikaela, sudah jelas. Ngarang dia banyuwangi. Apalagi pastilah malaikat Jibril lah, Turun. Mikaela. Ngarang dia. Lu ngarang bebas lo di sini, mau malu kan lu? Ngarang bebas. Lu kalau nggak ngarang nggak hidup ya? Nazzalahu ala qalbik biiznillah. Biiznillah. Disebut namanya Jibril. Disebut. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul nazzalahu ruhul qudus. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu bi qalbika biiznillah. Itu disebut namanya Jibril. Nah, malaikat yang datang memberi kekuatan mencas Yesus itu siapa? Oh ya Mas Juma, aku mau nanya ya. Dulu ini dulu nih, kasih tobat dulu ini. Udah tobat ya kau Seso turun ya. Udah tobat kau, nggak tahu kau. Ngarang bebas kau. Ganti pemain. Ya silakan. Nikodemus, selamat malam. Oh iya. Oh malam. Mas Juma, saya Ya, mau tanya Paman. ya. Nabi yang menerima Al-Quran itu siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima Al-Quran berarti Islam itu Mas Juma ya? Ya, Oh ya udah. Jadi itu aja dulu. Jadi Nabi Islam hanya satu ya? Yang Ya. menerima Al-Quran ya? yes. Kalau nabinya Kristen siapa, Bang? Ya yang ada aja kita baca itu ya. Ya, nabinya Kristen siapa? Ya, yang ada aja dari ini kan, yang yang Luka. dinamain disebut nabi, ya itu nabi, yang disebut rasul, yaitu rasul. Ya, nabinya orang Kristen siapa, Bang? Susah kali ya. Enggak. Ya semua di Alkitab orang Kristen itu kan ada dari Pertanyaannya banyak Perjanjian menyiksa Lama. orang. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada. Perjanjian lama kitabnya Yahudi yang saya tanya, nabinya Kristen itu siapa? Iya, itu memang Yahudi semua itu ya. Di ini Masih? perjanjian baru pun Yahudi ya, Taurat dan Lu ngerti Zabur. gak sih pertanyaan? Nabinya Kristen siapa ya, Bang? Sebut aja nama. Jangan malu. Iya banyak itu. Siapa di Di perjanjian antaranya? lama ada, perjanjian baru ada. Ya siapa? Oh, kasih. Ya, salah satunya di perjanjian baru ya. Salah satunya nabi yang membaptis, itu. Siapa namanya? Makulau. Cuma tahu kok nabi membaptis itu siapa. Ya siapa? Inilah resikonya kalau kau pinjam istilah Islam, kau nggak bisa Enggak. memanfaatkannya dengan baik. Bukan Mas, selama ini kan mereka itu kan ngomong sama pikiran asli, ngomong sama saya. Iya. Iya. Nabi kayaknya ini. Itu malah aja ya. Nabi Nikodemus Jadi apa? udah aku nggak lama-lama ya. Jadi Iya, yang Bang. benar Iya, ya. Bang. Iya. Nabi Islam cuma satu ya yang menerima Al-Quran ya. Iya. Nah, yang Nabi Kristen dah. semuanya itu berserah Ada diri malah. ya. Kalau tar dulu. Kalau Nabi Kristen, kalau di Kristen itu berapa orang yang menerima Bible? Berapa orang, Bang? Di Islam kan Yang satu. menerima Bible ya dari semenjak itu sampai sekarang ya kira-kira seginilah.
Segini mana ukurannya berapa? Segini lah. Orang aku nggak lihat tangan mengukur kok berapa. Emang gua lihat tangan lu ngukur. Sampai sekarang itu kan zaman modern. Segini. Sampai zaman modernnya kan. Segini tapi segini aja yang diacungkan. Zaman modernnya. Ya. Orang nggak, saya nggak lihat tanganmu segini gimana bang, setengah meter. Setengah meter apa semeter bang, segini gitu. Berapa? Allahu Akbar, masa sekilo katanya. Satu jari, segini tuh satu jari. Halo Bang Juma. Ntar dulu gantian. Selesai dulu satu-satu ya. Nikodemus segini bagaimana? Ya segini adanya zaman modern ini. Ya berapa? Logat tambunan kalau zaman modern. Nabinya. Iya kan ada masanya, masa zaman dulu dan masa sekarang ini kan disebut modern. Ada nabi modern ya? Ada. Ya semenjak ditutup itu kan nabi ya zaman dulu ya pada masa itu kan ditutup. Nah jadi semuanya itu kan tetap berlaku sampai sekarang. Sekarang ini kan followernya juga kita kan. Follower. Jadi, iya kalian juga kan ada yang mengikuti kan ada. Kalian juga kan termasuk follower. Nabi modern tahu Bang Andi. Iya. Iya kan termasuk follower kan kalian Iya juga kan. betul. Pengikut Nabi yang modern. Siapa itu nabi modern bang? Itu nabi modern minta subscribe enggak bang? Udah banyak anak dulu. Iya. Nabi itu kan ada waktunya, ada masanya itu kan. Disebut juga kan masa kuno. Orang kan suka ngomong yang tahun-tahun kemarin aja ngomong tahun kuno itu kan seperti tahun lama. Sekarang kan modern. Iya, nabi modern itu siapa? Ya nggak ada nabi modern. Nah kalau nabi kuno? Itu kan pada masa itu kan disebut itu kan zaman kuno ya, zaman ini nggak seperti sekarang kan modern. Kita kan semua kan follower, sebagai follower. Kalau nabinya Kristen siapa? Sebagai netizen kita ini. Iya. Nabinya Kristen siapa bang? Nabinya, ya itu tadi Nabi semua yang di Muhammad. Alkitab itu kan mereka baca. Cuman ada pemisahan aturan Taurat dan aturan baru, perjanjian baru. Yang tanahnya kesini apa? Kagak anak. Mungkin rombok. Hari-harinya dikubur di tanah sengketa. Iya. Ya udah Pak Nikodemus, makasih ya. Ya udah nanti kapan-kapan bisa lama ya. Iya. Ya ada. Lain kali bawa meteran kalau naik biar nggak segini gitu loh. Paskan gitu loh, Iya. berapa meter gitu. Jadi Dinda Tanta masih sedikit monitor ini, aja. Ya, cuman sedikit aja sebentar aja. Jadi sudah kita udah ini ya sepakat ya bahwa yang menerima itu kan yang menerima Al-Qur'an kan Islam ya. Iya. Ya udah, satu kita tadinya. Ya udah, aku turunnya nanti kapan-kapan bisa lama. Iya. Hati-hati di dalam hidup tak. Hati ke dalam perjalanan. Oh madu kok ya, ewel ya membawa lemursu kok. Kalau Bang Juma mau keras-keras diskusi, saya pun bisa keras. Tapi kalau Bang Juma lembut, saya juga makin lembut. Kalau yang penting pakai data bang, mau kencangin kayak yang penting pakai data. Ya kayak saya kan terus pakai data, bukan sekali dua kali aku diskusi sama Bapak kan. Kalau begitu coba pakai data, siapa nabinya Kristen? Jangan ke situ dulu. Katanya pakai data. Bukan itu tadi yang mau kita bahas waktu saya diturunkan. Kan begitu. Itu dulu kita lanjutkan. Gini, saya mau tanya sama si Juma ini. Dalam Al-Qur'an ada nggak tertulis Nabi Isa itu orang suci? Ada. Tolong ya dikasih waktu aku bicara dulu ya. Nggak usah dipotong-potong. Kan gitu. Anda yang bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Habis ini. Itu kan hanya satu pertanyaan. Nah, jadi kan ini kan Bang Juma ini selalu dia berkata, kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Kan seperti itu. Itu aja terus. Di komal-komal manapun selalu itu aja. Jadi artinya itu yang paling utama kita bahas. Jadi
persepsi Tuhan itu dalam Islam sama Kristen mungkin berbeda-beda. Jangan dulu kau mengklaim bahwa orang Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta. Kalau itu nanti yang kau anggap, makanya selalu berdebat terus, kan begitu. Jadi kalau Bang Juma ingin mau pakai, jadi mau pakai data ya. Terlepas Bang Juma mau percaya atau tidak, itu memang sebenarnya udah nggak percaya lagi karena Kak Juma kan udah mualaf, udah gagal memahami Alkitab. Bang Juma dari kecil Muslim, bukan mualaf. Diam dulu. Anda salah. Saya luruskan. Bang Juma itu nggak pernah mualaf. Dari kecil Muslim sama seperti saya dari kecil Muslim. Ya itu kan menurutmu, menurut pendapatmu, pemahamanmu kan memang gitu, gagal paham. Dari mana Emang jalan yang kapan Bang Juma ngomong dia mualaf? sangat jelas lah ayat itu. Perkataan Yesus itu sangat jelas di situ. Dia pun sudah lebih paham itu Alkitab. Tidak usah kita apa itu. Sekarang begini Juma, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Sekarang begini, Yesus kuturuti dulu. Bertanya dia jawab sendiri. Bertanya dia jawab, sakit ini. Dengar dulu. Kau tanya sendiri, dijawab sendiri. Gimana maksudmu apa? Pertanyaan Juma itu dulu ku sampaikan sekarang. Baru ku jawab. Kan gitu. Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Enggak pernah Bang Juma nanya kayak gitu. Karena Dengar, iblis dengar. datang mengaku Yesus. Dengar. Kenapa saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itulah sekarang. Karena Anda Gua pengikut jawab. Paulus. Dengar dulu, dengar. Baca Yohanes 14 ayat 9. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 14. Catat kalau memang belum dihafal. Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Korelasinya Yesaya 43 11 sampai 13. Tanya lagi. Udah, kurang banyak lagi. Data semua ini. Wahyu 22 13. Yesaya 41 ayat 6. Itu semua lengkap datanya. Jadi Bang Juma ini kan selalu mengutip pernyataan Yesus ketika dia dalam keadaan manusia berkata sebagai manusia biasa. Tapi dia tak pernah mengutip ayat-ayat ketika Yesus sebagai ilahi menyampaikan kata-katanya. Di mana Yesus sebagai ilahi? Di mana? Yang ini tadi kudu bacakan semua. Iya, pada saat dia berkata-kata di situ dia sebagai ilahi atau sebagai manusia? Macet. Kan sudah aku bacakan semua tadi. Iya, pada saat dia mengatakan Yohanes 14:9 itu dia sebagai manusia atau sebagai ilahi? Oke, saya kutip satu ya. Oke lagi. Udah. Kalau Matius kamu ingin melihat Bapak, lihatlah aku. Udah gini. Matius 28 ayat 17. Udah, sebagian murid menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itu itulah Bang Juma sendiri. Satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut murid Yesus? Satu, Yohanes 14 ayat 14. Macet. Meminta dalam namanya. Jadi kalau kita sudah meminta dalam nama Yesus, Minta kepada siapa? apakah kita salah mentuhankan dia? Minta kepada siapa? Minta kepada Yesus. Di mana itu? Loh, baca Di mana? Yohanes 14 ayat 14. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yang mengabulkan permintaan Yesus atau Bapak? Baca lagi Yohanes 14 ayat 9. Melihat Iya. Bapa dengan melihat Bapa melihat aku. Ada enggak Membunuh manusia aku, nabi di membunuh dunia Bapa. ini? Ada enggak manusia di dunia ini nabi yang berkata seperti itu? Tidak ada, hanya Yesus. Udah beratus-ratus nabi diutus Tuhan, nggak ada nabi yang berkata seperti itu. Jadi kalau saya tuhankan Berarti melihat Yesus itu berak, melihat layak. Bapak berak. Itu layak dituhankan. Nah ya, Andai kata- berarti ketika andai melihat kata Yesus Muhammad- berak, Dengar. sama saja melihat Bapak berak gitu maksudnya. Dengar, andai Hei. kata Nabi Muhammad berkata melihat aku, melihat Bapa, melihat Tuhan, melihat aku, kata Muhammad, saya juga mentuhankan. Ya, Gila kau itu berarti kau sudah gila. gila berarti. kau. Di dalam Islam, atiullah wa atiur Rasul, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul. Sama itu maknanya itu. Gimana sih? Kalau itu diartikan secara harafiah melihat Yesus melihat Bapak, berarti kalau Yesus berak melihat Bapak berak gitu. Ya. Konsisten dong.
Oh, Yesus nggak pernah berak, kembung perutnya. Orang dia makan mana mungkin nggak berak. Kok sekop begitu cebok? Bawa sekop kecil. Bisa busung lapar dia kalau nggak makan. Siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Siapa menelanjangi Yesus, menelanjangi Bapa. Menelanjangi Bapak. Siapa Gitu. yang menampar Yesus, Nampar nampar Bapak. Bapa. Siapa yang meludahi Yesus, Ngeludahin Bapak. siapa yang membunuh Yesus, Bunuh Bapak. Bapak Gitu. dibunuh. Otak rusak, pecah, otakmu bocor halus. Siapa menyunat Yesus, menyunat Bapak. Iyalah, diskusilah pakai akal lah, jangan malu-maluin ah. Ketika Yesus dikatakan gila, berarti Bapak gila. Markus 3:21. Ayo Ya. diskusi pakai ilmu lah. Jangan doktrin dibawa-bawa. Kasihan kalian malu di sini. Kristen menonton kita ini. Ayo bang, kalahkan bang. Berapa sudah wakil dari Kristen ini? Babak belur semua. Kasihan Kristen semakin banyak yang mu'alaf nanti. Itu tadi ya, Yesus yang nabi, yang bukan Tuhan, dengan Yesus yang mengaku Alfa dan Omega, itu kalian anggap satu, padahal itu adalah oknum yang berbeda. Masalahnya itu di situ. Kalian ini ribet dengan Bible karena itu. Coba direnungkan, coba dipahami, ditelaah dengan akal. Benarkah perkataan Bang Suma bahwa Yesus di dalam Bible itu ada dua, Yesus yang asli dan Yesus yang palsu? Yang asli datang ke tengah-tengah Bani Israel, terangkat ke langit di tahun 33 Masehi. Coba didudukkan perkara itu dulu, didudukkan betul-betul, didudukkan perkara itu. Sehingga kalian itu bisa menelaah mana ajaran. Oh, teman-teman. Jangan diulang. Sekarang diambil alih sebentar Ahi. Ahi Sugi. Jadi aku sarankan Jumaya, renungkan dulu Matius 28 ayat 17. Di situ dikatakan sebagian murid Yesus menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itulah Tidak yang menyembah di situ. Proskoneo itu Proskoneo sujud. Ya, sujud itu sujud semana? ngapain? Sujud ngapain? Semana kau sholat? Sholat kau di masjid macam mana? Sujud Oh, kan? jadi kalau kau sujud kepada ibumu, kau menyembah ibumu gitu? Ya, bagian dari menyembah. Makanya jangan Bahlul sujud. kau berarti. Kok bahlul pula? Jadi kau menyembah ibumu? Kau sholat di masjid sujud enggak? Ya, sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya, jadi menyembah dengan sujud Saya sama juga enggak? sujud kepada bapak saya, kepada ibu saya di rumah. Saya menuhankan dia. Makanya sujud itu menyembah. Makanya orang lagi sujud syukur misalnya di depan Ka'bah, kau pikir Ka'bah itu Tuhan. Orang lagi sujud menghadap ke dinding, kau pikir dinding itu Tuhan. Orang itu sujud kepada Tuhan. Ketika muridnya sujud, dia sujud menghormat. Jadi macam mana? Definisi menyembah macam mana? Coba. Menyembah Seperti- itu menghambakan diri, menganggap dirinya itu hamba, dan yang diibadahi itu adalah Tuhan. Yesus tidak sedang diibadahi, Yesus sedang dihormati sebagai guru. Ada-ada aja. Orang sujud menghormat dibilang menuhankan. Gila kau ini. Belajar lagi. Proskoneo itu sujud menghormat, berlutut ke tanah sebagai penghormatan kepada Yesus dari muridnya. Saya nih, ponaan-ponaan saya, adik-adik saya, kalau bulan suci Ramadan mereka datang duduk di bawah, mencium di bawah. Apakah mereka menyembah saya? Enggak. Kamu itu menyalahartikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya kamu itu sudah didogma, sudah didoktrin, sudah disuntikkan roh, 8 roh ke dalam tubuh kalian yang kalian katakan Roh Kudus. Padahal bukan, itu roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kalian itu, yang membimbing kalian menuhankan anak orang itu roh jahat, bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Makanya kau jadi penyesat. Alkitab semua kau salahkan. Penyesat itu yang diusir Yesus. Kalian semua adalah penyesat. Siapa itu yang diusir? Kitab Wahyu saja udah kau sangkal. Berarti kan penyesat namanya itu. Segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Lalu yang datang firman siapa yang datang ke Pulau Patmos itu?
Baca Cuman siapa- Yohanes. Tadi kan sudah aku bilang baca Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Apa lagi? Itu Yang jawabannya. apa jawabannya di situ? Baca, tadi kan udah dibaca. Iya, aku dan Bapak melihat aku melihat Bukan. Bapak itu. Apa? Bukan itu yang tadi kau baca pertama tadi, sebelum kau turunkan aku yang pertama tadi. Ya, Yang itu Yohanes 16 tuyul, bukan 14. Belajar lagi kau. Nah, manusia bersifat lupa. Belajar kau lupa. Katanya ada Roh Kudus dalam dirimu. Ya. Masa Roh Kudus lupa? Roh Kudus jadi pelupa. Pikun juga Roh Kudus rupanya. Kan? Kau memang selalu mencari-cari apa? Diskusi kau memang. Bagaimana sih? Kalian mengaku ada Roh Kudus dalam diri kalian. Kok lupa pula? Berarti Roh Kudusmu pelupa. Gila kau ya. Segala firman sudah dikasih ayat-ayat korelasinya apa di situ. Itu aja Iya, kutip-kutip. masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika ia datang yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, yang datang di Pulau Patmos itu Yesus atau roh kebenaran? Itulah roh kebenaran. Roh kebenaran Nenek itulah Yesus. kiper. Roh kiper. Yang datang kepada Paulus itu roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran itulah Yesus. Nenekmu Ketika kiper. Yesus bangkit. Dengar. Hei, saudara, di mana Yesus mengaku sebagai roh kebenaran? Tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Dengar, dalilnya. Enggak. Aku nggak mau dengar yang lain. Aku hanya mau mendengar di mana Yesus mengatakan akulah roh kebenaran. Itu di mana? Sama dengan pertanyaanmu, di manakah Yesus mengatakan dia Tuhan? Sama itu dengan Kan kamu mengatakan, kamu mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah roh kebenaran. Padahal Dengar. tidak ada di situ mengaku roh kebenaran. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus, sedangkan Yesus mengaku yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Mana yang betul? ketika kau mengenal bapakmu takkan pernah lagi mengatakan akulah bapakmu. Seperti itulah Yesus kepada murid-muridnya, kepada manusia yang sudah mengenal dia. Iya. Kenapa? Kau baca Yohanes 16 nomor 7, coba kamu baca. Yang mengaku-ngaku dia Tuhan itu iblis. Enggak. Ada Yohanes contohnya. 16 nomor 7. Ah. Yohanes Baca ayat 16 nomor dulu. 7, coba kau baca. Baca lah. Yang suka mengaku-ngaku Tuhan dia iblis. Jadi Yesus nggak perlu dia mengaku dia Tuhan. Nggak perlu. Berarti kau anggap Tuhannya Yahudi itu adalah iblis. Dari perkataan dia pun kita sudah tahu dia Tuhan. Jadi Tuhannya Bani Israel itu iblis karena mengaku-ngaku Tuhan terus. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Berarti itu iblis. Tuh iblis yang mencoba Yesus itulah yang mengaku-ngaku Tuhan. Kayak macet. Iblis. Macet. Sekarang pertanyaan saya, mampu tidak kamu membaca Yohanes 16 nomor 7? Udah bacakan aja dulu, bacakan. Ya kamu lah, kan pertanyaan saya, mampu nggak kamu membacakan Yohanes 16 nomor 7? Mampu nggak? Ya mampu, tapi kan Ya kalau udah, aku bacakan baca. nanti aku mesti Baca. Jangan sampai kau nggak mampu baca. Alkitab pun ada di HP ini, jadi aku harus keluar. Roh Kudusmu mana? Tidur. Kita bukan penghafal ayat cuma bukan seperti Saya dia. tidak butuh kamu. Roh Kudusmu mana? Kenapa nggak membimbingmu untuk membacanya? Membimbing kita ke arah yang baik, bukan membimbing Ya untuk itulah, menghafal. membaca Biblemu itu buruk ya? Kan baik. Bukan menghafal. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh Batra, bangkit bangun. Jangan tidur kelamaan, bimbing dia untuk membaca Yohanes 16 nomor 7. Perlu kulempar kau galon kosong rupanya supaya Roh Kudus mau bangun. Baca cepat. Makanya nggak perlu Yohanes 16 nomor 7, bro. Baca, bro. Diterapkan aja perkataannya Yesus itu, nggak perlu dihafal. Alamak, kulempar juga galon kosong nanti kau. Yohanes 16 nomor 7, baca. Bacakan di situ, nggak ada Alkitab sini. Roh Kudusmu lagi haid, nggak bisa baca Bible. Memang kayak gitulah model diskusi. Ya, saya minta dengan hormat kau baca Yohanes 16 nomor 7 supaya kau tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah setan. Selalu kenapa Yesus dituhankan? Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Yang kau jadikan Tuhan yang bernama Yesus itu, silakan aja, itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Sekarang kau bacakan Yohanes 16 nomor 7 supaya kau tahu bahwa yang kau tuhankan itu yang bernama Yesus itu setan, bukan Untuk anak apa Maria. lagi kau cari? Untuk apa lagi kau cari Tuhan pencipta itu? Dia sendiri mengatakan telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Ya itu iblis. Iblis itu. Itulah makanya kau penyesat. Loh, Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis.
Penyesat, itu namanya penyesat, penghujat. Bahaya kau ini. Kamu itu tidak Barang pernah siapa belajar. menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Kau nggak akan diampuni Nah, lagi. kenapa Bang. kau katakan Roh Kudus itu kemudian mati dibunuh kalau gitu? Nggak akan diampuni lagi kau. Jangan-jangan nanti kau kayak macam Ustaz siapa itu pas berceramah kau langsung meninggal dunia Alah, nanti. banyak cerita. Siapa itu? Udah kau bacakan. Mau kau minta kan? Kau baca. Dia lagi ceramah terus meninggal dunia. Kenapa? Karena dia sudah penyakit ayan rohani. Manapul segala habis melarang ajan tuh mati juga manapul segala pendeta kau tuh. Jangan bicara orang dah mati yang kau omongkan. Nggak masalah. Yang saat itu mati terhormat, gak kayak mati Yesus ditelanjangi. Ya, hina demi manusia. Hina demi perbuatan manusia, dosa-dosa manusia. Nggak masalah. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita orang pengikut kita Yesus berasal nggak butuh dari lagi Tuhan korban bakaran dan setiap tahun, seluruh setiap dunia tahun berada lebih. di bawah kuasa si Udah. jahat. Nah, Yesus diberi kuasa kan? Pengikut Yesus tidak butuh lagi korban bakaran setiap tahun untuk menghapus Seluruh dunia dosa. berada di bawah kuasa si Sekali dalam jahat. seumur hidup dia korbankan Siapa si dirinya. jahat ini? Sekali seumur hidup dia korbankan dirinya, itulah untuk seluruh dunia berada di bawah dosa. kuasa si jahat. Siapa si jahat ini? Makanya jangan keputar belikan ayat-ayat itu. Yang ayat suci. Aduh, Mau main Bang Juma? Kau bilang silakan ayat dulu. setan. Ambil alih dulu sebentar. Kalau kita nanti memuti Al-Quran nanti Dinda tahta. hujat. Silakan Enggak, Ahi. aku ingin kembali ke masalah Yesus disembah itu loh. Iya, silakan Ahi, Itu silakan. gara-gara Yesus disembah dia jadi Tuhan. Lalu Daud itu disembah oleh tentara-tentaranya, itu Daud nggak tahu Tuhan kan? Bukan satu ayat itu Pak, banyak ayatnya tadi udah kubacakan itu. Nah, ini masalah nyembah dulu, nanti ayat lain baru ayat lain. Kan sebentar Anda tadi datang besok. membawa Matius 28 19 ya. 17. Itu Yesus disembah oleh para murid. Nah, Daud itu disembah oleh tentara-tentaranya. Apakah Daud Tuhan? Pada saat itu dia dianggap Tuhannya. Ya itulah Tuhannya di dunia. Kenapa rupanya? Oh, jadi Daud Tuhan, bukan cuma Yesus yang Tuhan. Ini jelas, Bapak kita sendiri kita nggak Tuhan di dunia ini. Gak usah jauh-jauh. Wah, itu kamu ya Kenapa? bapakmu kau anggap Tuhan ya? Bah, iya bapakku kok nggak Tuhan. Wow, artinya Di Tuhan dunia apa ini sih, ya, Bro? di dunia ini. Artinya Tuhan apa? Tuhan itu apa artinya Tuhan? Tapi bukan Tuhan pencipta. Jangan salah Sudah paham ya. kapan ada Bukan Tuhan yang tidak pencipta. menciptakan dan ada Tuhan yang menciptakan? Itu kamu dapat dari mana? Tuhanku di dunia ini tunduk aku sama Tidak, bapakku itu saya udah tanya. Tuhanku. Anda kan tadi mengkelompokkan tuh. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang nggak mencipta. Itu kamu dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya, referensimu apa? Referensiku ayat-ayat yang kukirim tadi. Enggak. Karena Yang secara umum, yang bisa dipahami secara umum gitu loh. Kalau di KBBI itu kan Tuhan itu artinya sang pencipta yang diibadahi. Itu arti KBBI. Nah, kamu dapat dari mana ini? itu aku katakan sama kalian. Kalau saya bilang nanti Tuhan Iya, Yesus yang kamu pencipta, berkata kalian kepada akan saya terima. itu ngibul atau ada referensinya? Iya, sekarang aku hanya menetralisir, merendahkan sedikit. Apa sih ini? Loh, apa sih? Di dalam Kalau saya kamus bilang Alkitabmu Tuhan sendiri, dengar, di dalam kamus Alkitabmu sendiri Tuhan itu artinya adalah sang pencipta. Itu di dalam kamus Alkitab. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kamu dapat dari mana ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan yang tidak menciptakan, dapat dari mana? Loh, kalau saya Tuhankan Yesus, contohnya lah saya Tuhankan Yesus, tapi saya anggap dia bukan Tuhan pencipta. Di mana salahnya? Ya, Karena salah, Yesus karena kamu cuma- nggak pakai referensi. Referensimu apa? Referensinya firman menjadi manusia, berkuasa di bumi dan di Apa akhirat, Alfa dan Omega. Macam mananya? Itu referensinya. Tadi saya sudah bawa Tuhan itu artinya sang pencipta yang diibadahi, itu KBBI. Kalau di kamus Alkitab Tuhan itu sang pencipta biasa disebut Allah Israel. Buka kamusmu. Nah, sekarang kamu terangkan kepada saya Tuhan itu artinya begini-begini menurut ini gitu, coba. Mana? KBBI siapa yang mengarang? Manusia kan? Ya iyalah, kitabmu aja kan Iya, bukan manusia Tuhan. di KBBI. Iya, itu bukan firman Tuhan. Itu Ini bukan kayak anak-anak kau ini gak ada ilmunya. Udah sana pergi kau. Males aku debat kayak gitu tuh. Ini asal bacot doang. Jadi Kristen itu yang penting bisa ngomong, bukan ngomong yang penting, tidak. Yang penting bisa ngomong. Udah, cara bela Kristen kayak gitu.
Sakit ya itu. Pakai ilmu dong kalau mau bantah itu. Contoh, ketika saya ngomong Tuhan menurut KBBI seperti ini, menurut kamus Alkitabmu sendiri juga begitu. Cuma modal bacot membantah saya. Udah turun ke orang. Males lu debat kayak anak-anak kayak gitu, nggak ada ilmunya. Ini siapa nih? Stephen, Islam Kristen Stephen. Halo Stephen. Ya, malam. Ya, Islam Kristen, Bas. Kristen. Oh, Kristen. Mau ditanya atau mau bertanya? Bertanya. Silakan. Kenapa Islam mengalami siksa kubur dan dimasukkan ke neraka? Sebenarnya bukan cuma Islam aja ya yang bercerita, yang mengajarkan tentang adanya siksa kubur. Anda lihat di dalam Lukas 16 itu juga berbicara tentang siksa kubur. Kisah antara Lazarus dan orang kaya. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Itu berbicara tentang siksa kubur. Anda nggak tahu karena Anda kurang baca Bible. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Orang kaya dan Lazarus tuh. Itu berbicara siksa kubur tuh. Coba Lukas 16 19 kau baca tuh, dari 19 bacalah. Di mana nggak ada siksa kubur di situ, nggak ada. Baca dulu, baca, silakan baca. Lukas 16 ayat berapa? Dari 19 kau baca. 19. Ya. Baca aja belum udah ngomong nggak ada kau. Ya karena aku udah baca, jadi aku tahu ceritanya itu. Itu tentang coba orang baca. kaya yang masuk neraka dan Lazarus yang masuk surga. Di situ Itu harus kau bukan tahu bicara surga bahwasannya. neraka itu. Iya, surga Ngawur neraka lagi. di situ harus kau baca. Kalau di situ Abraham mengatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke Gimana surga. Abraham Jadi ngomong orang jadi sama neraka kamu itu gimana? hukum Ayat Islammu, berapa? Ayat berapa Islammu Abraham yang ngomong sama mengatakan neraka, ayat berapa? orang yang masuk neraka Aduh, dan ini naik orang. ke surga. Dengar. Di mana Abraham di situ ngomong sudah masuk neraka di ayat berapa? Coba. Ayat Di ayat 25-nya berapa? baca ayat Abraham 25-nya. Dengarkan aku baca ayat 25. Ayat 25 baca. Coba. Di mana di situ ngomong neraka? Mbak, mana? Ayat 25, di mana ngomong neraka? Buka mute-nya. Buka mute-nya. Di mana ngomong neraka di situ? Jangan ditambah-tambah. Di mana ada kata neraka? Di sini situ? dengarkan. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Alam maut itu neraka. Alam maut dan ia memandang ke atas dan dari Itu jauh asumsi, dilihatnya. jangan ditambah-tambah. Diam dulu kau. Ini Itu firman Tuhan, gak ada asumsi. Itu asumsi. Belum tamat itu. Gak ada di situ ngomong surga. Jangan asumsi kau. Ya di situ sangat jelas orang kaya itu pun mati lalu dikubur sementara dia mengalami siksa. Dan dikubur itu dia mengalami siksa, belum neraka belum surga, itu ngawur aja kau ini. Parah. Katanya itu jadi neraka menurut Abraham, mana ada neraka di situ ditambah-tambah. Gimana sih Kristen ini ayatnya sendiri ditambah-tambah? Jangan bohong di sini, ada sugi kristologi di sini, hafal Bible, enggak usah kau bohong-bohongi. Ya. Itu di alam kubur. Di alam kubur orang kaya pun mati lalu dikubur, lalu dia menderita di alam maut. Nggak ada di situ ngomong neraka, bos. Parah itu. Neraka surga itu nanti setelah orang dihakimi, kata Yesus, barulah orang itu akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Itulah nanti berbicara surga neraka. Ini dibangkitin aja belum. Itu tadi si Rasmi itu kan tuanya nggak laku, dia sendiri yang minum. Itu si Rasmi tadi. Iya. Oh pantas koplak. Kenapa si Cuma kalau dia berbicara takbir Allahu Akbar la ilaha illallah, oke takbir Allahu Akbar. Kristen yang naik kok. Waduh, botol semua ya. Apa suruhan seolah ini ya? Ini akibat makan sate kulup ya kayak gini. Aduh. Yang santun lah kalau mau berdiskusi.
Oke. Jual beli? Jual beli? Hadir. Bisa nggak kamu tertawa 7 macam? Apa yang ingin kau tertawakan sekarang? Tertawa 7 macam coba. 1, 2, 3. Oke, biar ku tertawakan semua ya. Ihi, aha, ihi, Apa? Apa kau? Apa kau Juma? Sanggup nggak kau seperti yang kuucapkan itu? Udah pagora tutem. Si Tero ho sudena hamuri sudena son. Jual beli? Bang. Udah sembuh Sembuh dari mana bang? dari sakit Sakit apa nih kita sekarang bang? gonorrea? Gonorrea apa kita sekarang? Udah sembuh Dia sembuh apa kita sekarang bang? dari sakit Sakit apa kita sekarang bang? gonorrea. Gonorrea apa kita sekarang bang? Lalu udah berubah kata-katanya, linglung lu. Lu nggak mau masuk Islam, jual beli? Kenapa kita masuk Islam Kalau bang? beli daripada masuk Islam lebih baik dia masuk angin. Oh, lebih baik masuk angin ya. Kenapa kita masuk Islam bang? Islam kalian itu dua semana yang kalian tahu? Oh, jauh banget kita udah tahu, alhamdulillah. Kita tahu sampai surga. Semana kalian tahu sama Islam kalian? Sampai surga Sampai surga itu di mana letaknya? di luar bumi. Di luar bumi. Sekarang gini loh bang, di atas surga masih ada nggak surga? Masih. Masih. Kalau kita masih ini masih mengadakan, tapi yang kebenaran itu belum tahu sebenarnya. Mengadakan apa lu anjir lu? Ini departemen purchasing lu mengadakan. Apaan mengadakan? Udah ada. Lalu gimana abang yang mau ingin sampaikan sekarang? Gue ingin menyampaikan apakah jual beli ini menganggap kehidupan surga itu penting atau enggak? Bagi saya itu sangat penting untuk mengetahui kalian ini debat-debat Islam dan Kristen. Kalau penting kenapa lu nggak mencari kebenaran? Kenapa aku tidak mencari kebenaran? Mengapa kalian mencari mengaji seorang uang? Kalian tunjukkan dulu orang pendatang dulu sekarang di sini di Indonesia ini. Ketunjukkan dulu. Kalau ada pun berani orang pendatang melawan saya, hebat dia mereka. Tapi tengok kode-kodenya bagaimana sekarang. Tunjukkanlah dulu seperti Jokowi dihina. Lu ngomong apa anjir ini si pohon kaktus? Lu bahas apa woi? Pendatang Jokowi dihina dicampakkan apa, ngomong apa anjir? Makan jamur lu ya? Jamur sapi. Walaupun Jokowi dicampakkan dihina, tapi tetap dia teguh dengan kebenaran dia. Ada enggak seperti kau? Siapa yang ngehina Jokowi? Jokowi mana ini, yang mantan presiden maksudnya? Iya, mantan presiden ke-7. Waduh, kasihan banget. Siapa yang ngehina-hina beliau? Iya, kau pakai otakmu seperti sebelum engkau berungkapkan suaramu sendiri. Gue pakai otak gue sebelum gue mengungkapkan suara gue sendiri. Lalu suara apa gue yang sama kau Pak Jokowi ketahui apa dalam hubungannya? hidup ini? Lalu apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Wah, anjing gue ngomong sama belut anjing ini. Belut perak kau anjing, tak punya kau apa-apa. Lu tadi siang makan paku lu ya? Sopan kamu berbicara.
Gua sopan ini. Tapi kalau lu nggak nyambung, jadinya lu salah paham. Di mana aku nggak nyambung? Coba dulu kau tunjukkan ayat-ayat apa. Tadi kan kita ngobrolin, gua ngobrolin soal ini. Gini apa, loh, setelah surga ada aku tingkatan. mengatakan Lu tiba-tiba ke pendatang, terus ke Pak Jokowi, terus ada penghinaan. Gua sekarang sholawat dia, astagfirullah. Allah. Lu sakit apa lu, Bre? Udah lama sakit kayaknya ya? Rasulillah Salatul. Ini Ustaz Arif ngapain naikin ini nih? Buset, kasihan dia. Kenapa dia naikin yang kayak gini? Di atas lagi lama dia. Dia tuh bukan naik ke room, dia naik ke rumah sakit harusnya. Adam diturunkan ke bumi itu